murid nilai guru. Gimana payah itu guru apa begitu? Yang ngomong orang bego. Yang ngomong orang bodoh. Nyambung nggak? Kagak nyambung. Kalau guru mengomentari orang bodoh nyambung. Ya, kalau orang alim mengomentari orang bodoh nyambung. Tapi kalau orang bodoh mengomentari orang alim nggak nyambung. Makanya kebanyakan, mohon maaf, banyak komen-komen yang muncul tentang orang alim, tentang habaib dan seterusnya, itu rata-rata orang bodoh. Orang bodoh. Tuh, karena punya medsos. Kalau nggak punya medsos, komen gak dia? Kagak, nggak komen. Tuh, ya. Makanya berkenaan dengan kita sebagai umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, min jumlatil asyairah, ya, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Abu Hasan al-Maturidi, Abu Hasan al-Ash'ari, ya. Imam Maturidi dan Abu Hasan al-Ash'ari. Kita punya keyakinan bahwa Allah itu zatun qadimatun qaimatun wajibul wujud. Allah itu zat yang tidak terdiri dari molekul-molekul dan tidak terdiri dari proton-proton dan tidak terdiri dari newton-newton. Bahasa apa itu begitu? Ya. Nih, kita punya air. Air yang ada di hadapan saya ini ngetes nggak? Kenapa ngetes? Karena ini air terdiri dari beragam unsur, ya, terdiri dari beragam unsur. Kalau dia putih, namanya air putih. Kalau dia seperti ini, namanya air teh. Air apa nih? Air teh. Kalau nggak dikasih gula, namanya teh pahit. Kalau dikasih gula, namanya teh manis. Kalau di Sunda, teh manis itu berarti perempuan gelis. Perempuan gelis. Terdiri dari beberapa unsur di dalamnya. Dia bisa jatuh dan dia bisa terbang. Dia bisa jatuh dan dia bisa naik. Dia bisa mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kenapa ia bisa mengalami perubahan? Karena terdiri dari beberapa unsur pembentuk dari air itu. Ya. Air putih pun terdiri daripada proton-proton, neutron-neutron. Dan orang yang lapar bisa hilang lapar karena minum. Orang yang haus apalagi bisa hilang hausnya karena minum. Kenapa? Karena di dalam air itu Allah sudah siapkan ada banyak nutrisi. Allah sudah siapkan ada banyak protein. Allah sudah siapkan ada banyak zat-zat pembangun lainnya. Maka pohon kalau kita siram pakai air putih, dia bisa gede, bahkan batangnya bisa lebih gede daripada badan kita. Karena ada unsur pembangun pada air itu. Dan Allah Subhanahu wa taala zatnya tidak seperti kita bicarakan. Zat Allah itu tidak atau bukan zat yang diciptakan oleh Allah. Air, api, angin, udara. Bukan zat-zat yang bisa dirumuskan. Semua zat-zat yang diciptakan oleh Allah itu punya rumus. Coba kalau kita sekolah, ya, belajar ilmu fisika. Apa rumus dari air? Rumus air O2. Rumus dari angin, udara HO2. Rumus dari nikel NaCl. NaCl. Ada rumus-rumusnya, rumus-rumus kimiawiyah. Rumus-rumus kimiawiyah, rumus-rumus yang membedakan antara satu benda dengan benda yang lain.
satu unsur dengan unsur yang lain. Allah tidak bisa dirumuskan dengan rumus-rumus kimiawiyah, karena rumus-rumus kimiawiyah itu diciptakan oleh Allah untuk memudahkan manusia memilah-milih mana di antara unsur-unsur itu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Jadi Allah yang merumuskan itu semua. Allah yang merumuskan itu semua. Batu disebut stun, stun. Ya. Allah yang merumuskan semuanya, karena Allah yang menciptakannya, maka Allah yang memberikan rumusan itu semua buat manusia dalam rangka agar manusia dapat dengan mudah memberdayakan, memanfaatkan mafil ardi jami'a, semua yang ada di muka bumi ini. Ya. Kalau nggak begitu, manusia susah nanti bikin cuka, manusia susah bikin cat, manusia susah bikin parfum. Kenapa? Karena nggak ketemu rumusnya. Dan Allah bukan zat yang bisa dirumuskan. Karena Allah yang menciptakan segala rumus itu, maka tidak ada manusia makhluk manapun yang dapat membuat rumusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rumus kimiawiyah. Nggak ada. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya Allah, ya, infiradan, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersendiri, tidak terdiri daripada unsur-unsur tertentu. Dan itu di luar nalar manusia. Dan manusia tidak akan pernah dapat merumuskan, dan tidak dapat merinci unsur-unsur, ya, tidak bisa menentukan unsur-unsur, tidak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berunsur dengan unsur-unsur yang dipahami oleh manusia. Maka ketika para ahli kimia mereka ingin mengetahui Allah, ingin ma'rifat kepada Allah, mereka banyak yang beriman kepada Allah setelah mereka menemukan rumus-rumus kimiawiyah pada benda-benda sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mengambil sebuah kesimpulan, Maha Suci yang menciptakan ini, Maha hebat yang menciptakan ini. Siapa sesungguhnya yang menciptakan ini? Tidak ada lain. Jawabannya datang dari Allah berupa hidayah. Dialah Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan, mempersiapkan buat kalian semua segala yang ada, ma fil ardi, segala yang ada di bumi. Lantas mereka bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau bukan karena orang hebat, kalau bukan karena orang pilihan Allah, nggak bisa nyampein yang kayak begini nih. Mereka para nabi, para rasul yang mampu menyampaikan hal ini di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat. Anggaplah masyarakat-masyarakat jahiliyah, artinya masyarakat-masyarakat yang belum tahu tentang ketuhanan, yang belum tahu tentang makna ketuhanan, hakikat ketuhanan. Hanya para nabi yang mampu menyampaikan itu semua dengan logis. Dengan logika yang matang. Makanya para ulama, para kiai, para guru, para aulia, para nabi, para rasul, mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalah ketauhidan. Sampai pembahasan kita hari ini pun disampaikan oleh orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang ahli. Al-Imam Al-Baijuri menyampaikan hal itu. Masya Allah. Karena itu maka kita jangan terkecoh, kita jangan terbujuk, kita jangan berpaling dari keyakinan kita, dari pemikiran-pemikiran orang-orang akhir zaman yang mereka berpikir dengan rumus falsafah mereka. Karena orang kalau udah belajar filsafat itu ngomongnya pinter, jurus ngelaknya juga pinter. Dan memang belajar filsafat itu, ya jangan dah. Kalau umpamanya belum punya 8 iman mah, belum punya 10 lapis iman, jangan belajar filsafat. Emang kenapa? Banyak orang yang gara-gara belajar filsafat inkar kepada Allah. Karena imannya lemah. Tapi bagi mereka yang imannya sudah kokoh, sudah kuat, enggak masalah. Ya.
Justru untuk apa? Untuk mengkanter, untuk ngebantah orang-orang falsafah umum yang tidak punya nilai keimanan kepada Allah. Ya, dan sedikit banyak saya juga pernah belajar ya falsafah dasar filsafat. Kenapa? Karena nggak lepas dasar filsafat itu juga untuk mempelajari keyakinan kepada Allah. Tapi dengan catatan pertahankan nilai keimanan. Kalau S1 belum seberapa, S2 dan S3 itu kalau kita belajar kajian tentang falsafah, ada falsafah kematian, falsafah alam kubur, falsafah kenabian, falsafah yaumil akhir, falsafah siksa, falsafah dan seterusnya. Yang intinya falsafah itu ya membantah tentang alam kubur segala macam. Tapi kalau orang sudah punya rumusnya, malah untuk mengangkat dan membenarkan prinsip-prinsip dari ajaran Islam itu sendiri. Maka ada istilah falsafah Islam. Falsafah Islam. Maka Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau orang yang sangat ahli dalam urusan falsafah. Maka Imam Ghazali mengkanter orang-orang falsafah, menghantam orang-orang falsafah dalam kajiannya ya tahafutil falasifah. Ya, tahafutil falasifah, hantaman terhadap ilmu falsafah, ilmu logika tingkat tinggi. Ya, ilmu logika tingkat tinggi. Kalau kita belajar ilmu logika tingkat tinggi, ya buat kita mau udah yang pada punya bini udah nyari duit aja dah. Nyari nafkah dah, jangan belajar filsafat, jangan dah, ya. Udah belajar aja, kecuali yang memang kajiannya dia khusus masih nyantri, masih mondok, masih belajar terus, ulama, kiai segala macam. Kalau kita mah bisa nyari duit kita, bisa nggak kerja kita, bisa nganggur aja kita, udah belajar falsafah. Insyaallah ya. Jadi itu ya pada dasarnya mah seperti itu. Dari pembahasan yang ada, maka diberikan sebagai sebuah kesimpulan bahwa al-asma itu, nama itu adalah al-lafzu, lafaz. Jadi Allah lafzul jalalah, ar-Rahman, ar-Rahim, lafaz ar-Rahman, lafaz ar-Rahim. Siapa ar-Rahman? Allah Subhanahu wa taala. Tulisan itu lafaznya, bukan lafaznya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah bicara Allah, nggak bisa pemahaman yang diinginkan oleh orang kafir Quraisy. Ya Muhammad, kalau memang kau punya Tuhan, Tuhanmu Allah, coba tongkrongin sini, jogrogin di depan gue sini, gue pengen tahu Tuhan itu bagaimana. Kalau Tuhan gue udah ketahuan tuh, ada yang tangannya sebelah kanan 7, sebelah kiri 8, yang kanan hilang 1 gara-gara perang. Ada yang palanya banggol. Emang kenapa palanya banggol? Dulu waktu masih kecil cacingan itu Tuhan. Jadi palanya doang gede sama perutnya buncit. Macem-macem. Ya. Itu kata orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kata orang kafir Quraisy. Sehingga kita orang yang beriman kepada Allah, ya, pun pada akhirnya nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengannya. Ya. Yauma al-qallah. Pada hari nanti kita semuanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah nikmat sepaling-paling besarnya nikmat, sepaling gede-gedenya nikmat, sepaling indah-indahnya nikmat. Wujuh yawma idzin itu semua orang yang beriman kepada Allah dengan izin Allah mereka memandang Allah Subhanahu wa taala. Gembira. Yaumul izin nadhirah, gembira. Kenapa gembira? Ila rabbiha memandang kepada Tuhan mereka.
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita memandang Allah, kita memandang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil kiamah, masya Allah, satu kegembiraan yang luar biasa. Ditambah dengan kita memandang Allah, masya Allah, luar biasa. Sekarang namanya kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit dulu. Emang ngaji nggak sakit nih ngaji? Ngaji sakit nggak? Sakit. Kalau nggak sakit mah pantat kagak digeser-geser. Ya enggak? Yang depan aja deket saya malah gesernya. Yang belakang pun udah 3 kali geser pantat noh romannya. Apalagi bisulan. Sakit. Emang ngaji nggak sakit-sakit, mata kita. Apalagi Eki, nggak boleh duduk ngaji, mulus mulu, ya, sakit. Namanya berakit-rakit ke hulu, sakit dulu. Emang kita sembayang itu kadang jidat sampai pada itu kagak sakit, sakit. Ya. Apalagi lagi sakit mata, ruku, masya Allah, sujud, la ilaha illallah, biji mata kayak mau copot. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit dulu kita di dunia, nanti di akhirat kita bakal mendapatkan kesenangan yang kekal, kesenangan yang abadi. Sampai waktu yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalidina fiha abada, khalidina fiha abada, khalidina fiha abada. Tuh, kekal di dalamnya selama-lamanya. Indah, girang kita gembira. Emang benar begitu. Pasti. Itu pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyampaikannya. Maka orang nanti yang sudah masuk surga kagak mau dikeluarin dari surga. Kagak ada yang kagak betah di surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ada firdausnya, ada firdaus. Firdaus ya, kita punya surga di sini. Firdaus. Ya. Sesungguhnya orang-orang beriman lagi beramal soleh, kanat lahum, buat mereka itu pasti akan mendapatkan surga firdaus, surga firdaus. Alhamdulillah kita udah ketemu surga firdaus, ya, firdaus. Ada firdaus belakang Bang Herli. Tuh. Terus bagaimana sifatnya orang yang dalam surga? Kekal di dalamnya. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kekal di surga, la yabghuna, mereka kagak mau hiwala, kagak mau pindah. Berapa bang di surga udah lama banget juga gak mau pindah? Gogah, enak aja lo gue suruh pindah. Gak mau kita pindah dari surga. La yabghuna anha hiwala. Karenanya maka sekarang siapa di antara kita orang yang paling capek nyari surga, maka dia yang paling bakal cepat masuk surga. Siapa yang paling banyak timbangannya untuk masuk surga, maka dia yang paling dulu masuk surga. Pengalaman saya ya ngebawa jamaah ya ke Mekah ke Madinah
Itu koper yang pertama dimasukin, koper yang gede-gede dulu. Koper kecil coba kita masukin, diomelin marah, la rahaza, jangan, ini keluarin dulu. Ngapa siram ketasnya? Ya. Sagir, kecil, kabir hana. Ini gede bawa kemari, cara parku amat sih. Kagak boleh yang gede-gede dulu masukin. Ya. Yang gede dulu susun rapi, baru yang kecil mah lempar-lemparin aja, gabruk. Sian banget itu kopernya kecil, lempar-lemparin aja, nggak disusun sekali, bilang. Yang penting asli lembah aja dalam. Tuh, itu gambaran bahwa memang semakin besar amal seseorang, semakin berat timbangan kebaikan seseorang, maka mereka bakal lebih dulu, paling dulu dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan sih orang itu kita semua nih. Cuma jangan malas ngajinya, jangan malas ibadahnya, jangan malas sholat berjamaahnya. Amin ya robbal. Kalau kita lagi ada di rumah aja mah usahain dah kita ke masjid tuh. Masjid kita udah enak banget. Nginjek karpetnya aja udah Masya Allah, udah kayak di Turki. Aduh, jeblos. Nginjek karpetnya udah kayak di Turki. Turki kalau namanya hotel-hotel tuh, dia punya karpet melebihi karpet kita. Melebihi karpet kita. Kita jalan di karpet kayak begini kaki sakit. Kalau kita jalan di karpetnya orang Turki, ya itu nyes, Masya Allah, lembut, adem. Ya. Kalau nggak percaya, coba pergi ke Turki. Ya kalau nggak percaya, ya. Atau kita beli karpet mahal buatan Turki. Udah begitu kipas anginnya banyak, ya. Walaupun belum ada AC-nya, belum ada AC-nya, mudah-mudahan nanti habis karpet AC. Amin ya robbal. Bikin santri betah, membayang masjid. Ya, mau ngarah AC, nggak apa-apa, nggak bakal diomelin, nggak bakal dimarahin. Jamaah datang sembahyang johor jam 11. Hah? Iya, nyender dikit gitu, AC nyalain semua, cet, diomelin nggak? Kagak ngediomelin, nggak? Diomelin nggak? Kagak ngediomelin. Hah? Kalau ada orangnya dimatiin nggak? Kagak, kalau nggak ada orangnya baru dimatiin. Kita itikaf, kita di tet kan nyala tuh semuanya. Adem nggak? Adem. Diomelin nggak sama DKM? Kagak. Kalau diomelin, DKM-nya omelin lagi. Ya, iya. Untung gua itikaf di sini daripada lu nggak pernah itikaf sama sekali, omelin lagi. Boleh? Boleh. Kalau berani. Ya tapi jangan takut. Ya untuk urusan kebaikan mah kudu berani. Nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan dengan begitu nanti ya DKM pada rajin itikaf di masjid. Begitu boleh. Amin. Ya rabbal alamin. Qala Sanwani, ya. Telah mengatakan pendapat ini oleh Imam Sanwani. Qala Suyuti fa makna Allahu, ya maka berkata Imam Suyuti fa makna Allah, ya makna Allah itu man tuqadima wujuduhu wa tu'azima zatuhu wa sifatuhu wa amma juduhu. Allah itu adalah zat yang adanya qadim. Zat yang adanya qadim. Apa itu qadim? Qadim itu artinya dahulu. Dahulunya tidak diawali oleh tidak ada, namanya qadim. Ya. Adanya tidak diawali oleh tidak ada, namanya qadim. Duluan. Sebelum ada yang lain, Allah sudah ada. Adanya Allah itu tidak diawali oleh tidak ada. Tidak diawali oleh tidak ada. Adanya Allah itu ada, tidak diawali oleh tidak ada. Tuh. Itu Allah.
Kata Imam Suyuti begitu. Itu Allah. Dan maha agung zat Allah subhanahu wa ta'ala. Zat Allah itu maha agung, zat Allah itu maha mulia. Karena zat Allah itu tidak ada yang menyamainya. Dan zat Allah itu tidak sama dengan segalanya. Zat Allah tidak ada yang menyamainya. Dan zat Allah itu tidak ada yang sama dengannya. Gitu. Ya. Zat Allah tidak ada yang menyamai. Artinya selain Allah enggak ada zat selain Allah, enggak ada yang bisa menyamai zat Allah. Dan zat Allah itu tidak sama dengan zat yang lainnya. Dan zat Allah hanya satu tunggal. Zat Allah tidak terdiri dari unsur-unsur tertentu, baik unsur terkecil ataupun unsur terbesar. Ini zat Allah. Ya. Bahkan sifat Allah pun demikian. Sifat Allah itu wa tu'azimu sifatuhu, maha agung, maha mulia sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana enggak agung, bagaimana enggak mulia satu sifat Allah yang disebut dengan Rahman. Apa itu Rahman? Rahman maha kasih. Yarhamuhumullahu ma fid dunya wal akhirah. Yarhamuhumullahu ma fid dunya. Allah mengasihi segala yang ada di bumi, segala yang ada di dunia, semua dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang cinta sama Allah, Allah kasih. Yang benci sama Allah, Allah kasih. Ada di antara kita nih orang yang demen sama kita kasih nggak? Minjem duit kita kasih. Orang itu minta sama kita kasih nggak? Orang kita demen sama dia, kita demen sama dia, kita akrab banget sama dia, kita cinta banget sama dia, apa juga yang minta kita kasih. Betul? Bener? Dulu waktu kita masih pada muda atau sekarang yang masih pada muda punya pacar namanya kekasih, punya pacar namanya kekasih. Kekasih kita, orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, minta beliin bakso, beliin nggak? Minta diajak jalan-jalan ke puncak, ajak nggak? Nggak punya duit, minjem. Minjem nggak dikasih mama, nyolong. Duit bawa kita ambil. Mau ngapain? Ngajak jalan-jalan si doi, si pacar, si kekasih. Apa juga kita kasih, betul? Ada orang yang kita gedeg banget, bantu orang. Kira-kira dia minjem duit sama kita, kasih nggak? Kasih nggak? Boga amat. Kasih nggak? Budakan amat. Bener nggak begitu? Hah? Paling-paling kita ngomong, no tai, kalau mau ambil no tai. Tai, orang minjem duit mau dikasih tai. Gimana sih? Sadis nggak? Tapi Allah begitu nggak? Enggak. Allah begitu nggak? Enggak. Allah dalam urusan dunia, orang yang cinta kepadanya dikasih oleh Allah. Orang yang benci kepada Allah dikasih juga sama Allah. Orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak bertuhan dengan Allah, orang yang menentang Allah, orang yang melawan Allah, orang yang mentiadakan Allah, semua mereka dikasih kehidupan yang sama dengan orang yang taat kepada Allah, dengan orang yang bakti kepada Allah, dengan orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, sama. Allah berikan mobil Fortuner orang yang taat kepada Allah, Allah berikan juga mobil Fortuner orang yang ingkar kepada Allah. Sama enggak? Itu Fortunernya sama gitu, sama juga. Dikasih Fortunernya sama karena emang mereknya Fortuner, sama. Emang mobil kalau mereknya Fortuner keluaran tahunnya sama, emang beda? Enggak ada yang beda, sama. Allah begitu Rahman, begitu Rahman kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya, kepada manusia, kepada jin, bahkan kepada malaikat, semua
dirahmati oleh Allah dengan rahmannya. Makanya jangan heran kalau ada orang kerjaannya maksiat melulu, rizkinya berlimpah ruah, jangan heran. Kalau ada orang yang berbuat taat kepada Allah, rizkinya berlimpah ruah, jangan heran. Kenapa? Karena dunia. Makanya dalam urusan dunia kita nggak boleh berdicak kepada orang-orang kafir. Dalam urusan dunia, kata Allah begitu. وَلَا تُعْجِبُكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Jangan heran, jangan kagum, jangan ngenes ngelihat urusan dunia. Urusan dunia, iming-iming dunia. Apalagi itu selain iming-iming, ya, janji-janji dunia. Jangan begitu tertarik kita dengan iming-iming dunia. Pokoknya bang ini bang bener-bener nih abang kalau ngikutin saya nih, abang bentar juga jadi miliuner. Lah dia yang ngomong aja masih usaha setengah mati ngajak kita. Lah kalau juga jadi miliuner mah dia nggak bakal ngajakin kita. Bener nggak begitu? Jadi teman pengajian tempo hari itu di satu kampung udah saya bilangin, bang, sebelum abang diiming-imingin urusan begitu bang, saya udah duluan bang, itu mah omongan tipuan bang. Tapi bener ji atau gitu, asal dia ngomong aja keluar rokok lah, hebat keluar rokok. Bareng ngomong bareng ngasih rokok. Tuh bang, rokok dulu, kita ngomong. Asal tahu aja bang, itu rokoknya udah dikemat, cek gitu. Yang benar lu ji atau gitu. Lah buktinya abang sama saya ngomong sama saya dengerin 10 dalil 200 dalil, abang gak percaya juga sebab saya nggak kemat. Abang diajak ngerokok doang aja bentar lambat abang udah percaya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya disuruh ngeluarin duit, ngeluarin dompet, ya keluarin duitnya, keluarin dompetnya buat ongkos kita ke anu. Lah enak banget dia mengajak doang nggak ngeluarin ongkos. Akhirnya ujung-ujungnya dapat kagak tuh bisnis. Pun kangkung kagak diurusin, pada melepas semua. Bini ngomel, anak nggak ada yang demen. Akhirnya bukan miliuner, ya, bukan kaya malah kebelangsa, tapi tetap masih. Padahal udah melarat, masih aja terus. Itu namanya orang tertipu dengan ucapan-ucapan iming-iming dunia. Wala tu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Wa yasyhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala saksikan orang itu di hatinya ada tipu daya dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan ngaji, kalau kita duduk ngaji seperti ini, duduknya aja, ya duduknya kita ngaji kayak begini, mau baca kayak mau kagak, mau bagian kita mau kagak, mau nulis mau kagak, kita sudah mendapatkan nilai pahala sama seperti kita sedekah 1000 ekor onta. Itu bukan tipuan, bukan. Itu bener. Gak percaya? Coba lihat. Ya, coba lihat sendiri, di mana ngeliatnya? Di balik dinding ari, di balik dinding ari kan kudu masuk. Kalau kita dikasih ditransfer duit kan ngeliatnya di mana? Di bilik ATM. Masuk bilik ATM baru bisa ngelihat saldo kita, baru bisa ngelihat nilai kurs kita, duit kita yang ada di ATM. Ya sama kalau mau ngelihat pahala, masuk bilik liang kubur. Masuk bilik liang kubur. Cuman bedanya bilik ATM sama bilik liang kubur, bedanya bilik ATM bisa pulang lagi. Kalau bilik liang kubur nggak bisa balik lagi. Tuh, itu doang. Makanya ditawarin nih teman-teman. Ada yang mau? Ada yang siap? Nggak ada yang siap. Yang nawarin juga nggak siap. Orang masih banyak dosa, masih banyak kesalahan-kesalahan. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala ya udah
suruh lihat ATM kita, ya mau nggak mau dah, mau nggak mau masuk bilik alam kubur. Tuh. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti yang tadi saya sampaikan itu, ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang barusan saya sampaikan itu, ya, masya Allah, itu bukan omong kosong. Itu baru duduknya, baring nunduk, apalagi baring duduk, baring ngeliat, baring memandang guru atau orang yang menyampaikannya. Dikasih lagi nilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama seperti memerdekakan 1000 budak. Masya Allah. Ya. Tuh nilainya begitu amat sangat tinggi, dan kita tidak dibohongi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul punya sifat siddiq, benar, ya, benar. Kalau di dunia, alam dunia itu masih banyak tipuan. Kalau nggak ada tipuan mah, atau kemarin anggota dewan semuanya pada menang, semua. Ada anggota dewan yang ngeluarin duitnya ecek-ecek menang. Ada yang kagak ngeluarin duit sama sekali, miing Jawa Barat menang jadi anggota dewan. Ya, yang namanya miing kan cuma miing apa siapa itu? Komeng ya, Komeng menang. Padahal mah ya nggak banyak keluar duit, cuman banyak keluar gambarnya doang macam-macam, cuman lucu-lucu. Jadi posternya lucu-lucu, namanya juga Komeng, gimana ngomongnya lucu, dia bikin gambar karikatur juga lucu-lucu, orang tertarik, dicoblos, menang, ya, menang. Yang udah ngeluarin banyak banget agak menang. Tuh kayak di kampung kita di Gondrong Cipondo, Pauzan kan udah ngeluarin duit banyak, kagak menang. Menang nggak? Nggak menang. Tahun kemarin dia menang 2 kali, sekarang kalah. Iya, ada yang kagak ngeluarin duit, kagak menang. Haji Duleh. Haji Duleh yang ngeluarin duit nggak? Kagak. Siapa yang makan rokok Haji Duleh? Nggak ada, kagak menang. Hah? Iya, ngeluarinnya dikit, dapatnya dikit. Menang kagak? Kagak menang. Nggak menang tuh. Ya. Tuh. Masya Allah, ya. Itu dunia tipuan. Tipuan. Kalau bukan tipuan, semuanya menang. Cuman saya ngingetin doang. Besok-besok, kapan-kapan. Pertama, yang kita dahulukan itu adalah anak kampung kita yang Islam. Sebab kalau ada anggota dewan di kampung kita mah, jalanan bocor dikit, buru-buru ditambel. Kalau nggak punya anggota dewan di kampung kita, ya tuh kalau belum hancur. Ya, kalau lurah mah lama, camat lama, tapi kalau anggota dewan cepet, urusannya rada cepetan. Ya, seperti itu. Cuma kadang-kadang kita mah, ya lagi-lagi kita nih rakyat yang nggak paham ke situ. Pokoknya gue mah asal dibagi duit juga bodo amat. Ya mau Kristen kek, ya mau apa kek, ya bonggan lo salah sendiri, yang Islam kagak bagi gua duit gitu. Padahal itu jangkanya bukan jangka hari itu saja, jangkanya jangka panjang. Buat apa? Buat kemaslahatan kampung kita sendiri gitu. Ini pengalaman, ya, ilmunya begitu. Makanya di mana kampung, di mana kelurahan yang banyak anggota dewannya, ya, itu akan cepat pembangunannya, bagus pembangunan fisik kampungnya. Tapi lagi-lagi saya katakan yang muslim, yang mukmin. Karena saya udah ngalamin berjuang, ya, ngerebutin dana sama orang kafir. Itu jangan disangka, mohon maaf, jangan disangka yang namanya orang-orang gereja apa segala macam itu mereka nggak berebut di Departemen Agama, berebut kalau turun dana misalnya berapa miliar, mereka kadang udah lebih duluan, channelnya lebih banyak, lebih banyak, nyogoknya lebih pintar. Ya, saya dulu ketika memperjuangkan At-Tahiyya itu berebut dana,
nggak kebagian, kalah sama orang-orang. Kenapa? Karena dia banyak punya anggota-anggota yang duduk di sono, kita nggak punya. Misalnya dia ada 2 orang, A sama B. Yang A punya anak 10 atau 12 dah. Yang B punya anak 3. Ngajak mulu dan yang punya anak 3 aja bawa anaknya 3. Yang punya anak 12 aja bawa. Coba berkatnya banyakan mana? Bapaknya mah nggak pergi, bapaknya mah nggak. Bapaknya nggak pergi, anaknya dong. Pergi dong, mulu dan, 12 orang groyok berangkat semua. Kadang-kadang ada akalnya akal bulus, ya, mentang-mentang badannya tinggi kakinya panjang, songko aja taruh 1 situ tuh. Bang belum kata dikasih jadi 13, ya, tuh kayak zaman dulu. Tapi aneh zaman dulu biar begitu juga dikasih aja. Ya padahal dia tahu tuh dengkul dikasih songko begitu dia tahu. Yang ini minta gitu. Ini dikasih. Dia tahu emang zaman segitu zaman susah. Ya, dia tahu yang minta juga emang orang susah. Kalau dia nggak susah mah nggak minta begitu. Dikasih. Tuh. Itu logikanya kayak begitu. Ya. Oleh karenanya dalam urusan dunia Allah bersifat Rahman. Makanya kita orang Muslim jangan kaget. Terus kita bagaimana? Ya kita harus berusaha. Kenapa mereka kok bisa sukses berhasil? Kenapa kok mereka bisa kaya? Kenapa? Ilmu dunia mah kita pelajari boleh-boleh aja. Ya, dan kuasai dunia juga boleh. Jangan kita dikuasai oleh dunia. Kita yang menguasai dunia. Oh, kenapa? Dia punya ilmu, namanya ilmu ekonomi. Kita dagang, nggak punya ilmu ekonomi. Ama orang dagang punya ilmu ekonomi, kira-kira maju mana? Yang punya ilmu ekonomi apa yang kagak? Gampangnya begini, kita punya toko zaman sekarang nih, lengkap toko kita semua, ya lengkap. Toko baju, toko pakaian, itu baju yang kita jualin dari zaman jibot sampai belum ada zaman kita udah bikin. Ya sampai zaman yang belum ada tuh kita udah bikin tuh baju. Cuman ilmu ekonominya nggak ada. Yang atuh punya toko kecil, punya barang-barang nggak banyak, dikit, lengkap. Ini banyak lengkap. Cuma dia punya ilmu ekonomi, bisa memanfaatkan media sosial dengan cara apa? Dengan cara dagang online. Nih jangan jauh-jauh. Ada 2 material. Satu Pak Haji Mukson, satu Cina. Siapa namanya? Yohanes. Ini Mukson, ono Yohanes. Ya. Nih bandingan. Pak Haji Mukson kagak buka material online. Yohanes buka material online. Pak Haji Mukson kagak ada yang namanya semen, yang namanya pasir dikarung-karungin, dimerekin, gak ada. Yohanes punya dia karung khusus online, dagang pasir online, orang belanja pasir setruk cuma dikarung-karungin. Menang mana? Menang Yohanes. Nanti lama-lama Pak Mukson bisa kalah saing sama Yohanes, harganya lebih murah. Tuh, semen sama-sama 50 kilo. Iya, misalnya 50 ribu, 49.500. Beda berapa? Beda 500. Nih kalau kita mau belanja, ada 2 toko kayak gitu, kira-kira belanja di mana? Yang murah apa yang mahal? Semennya sama-sama 50 kilo, tuh tulisannya 50 kilo. Yang satu 50.000, yang satu 49.500. Kan gopel lagi tuh. Kita milih mana? Yang 50 apa yang 49,5? 49,5. Yang 50.000 jualnya nggak pakai ilmu ekonomi. Jono jualnya pakai ilmu
ekonomi. Cuman ilmu ekonominya ilmu ekonomi umum. Artinya umum, nggak kenal halal, nggak kenal haram. Bagaimana kok bisa harganya 49.500? Itu semen 4 pojokan, bawahnya 2 rapet, atasnya 1 rapet, 1 kebuka, nggak dilem. Asal dikorek ke atas, keluar monjongnya, dituang barang sekilo, cus, ditutup lagi rapet, dikorong-korong. Kurang berapa kilo? Sekilo berapa duit? Berapa? 5.000. 5.000 harga semen 50.000. Disodok 5.000, dijual 49.500. Yang untung yang siapa? Yohanes. Untung berapa? Untung 4.500. Yang rugi siapa? Bukan kita yang rugi. Ya, Pak Mukson jual 50.000 karena dia belanjanya 49.000. 49.000 dia jual 50.000, untung berapa? Untung 1.000 lah. Kalau dia udah jual 49.500 aja, untung 4.500. Coba dah, untung 4.500. Kenapa? Karena dia pakai ilmu ekonomi umum. Mau halal, mau haram, sing penting untung. Cuman yang bego kita. Yang bego kita, karena emang rata-rata pembeli itu bodoh. Jarang pembeli cerdas. Kalau pembeli cerdas, beli semen dia timbang atu-atu. Cuman kalaupun begitu, kita walaupun cerdas dibilang bodoh, dibilang bego. Kalau lama sih semen pakai timbang-timbang lagi gitu. Siapa yang bilang bodoh? Tukang. Kata tukang, aki-aki semen pakai timbang-timbang. Bego amat sih. Tuh. Ya, tuh. Jadi cari ilmunya, tapi kalau kita nggak boleh pakai ilmu kayak gitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu seperti itu. Pokoknya hal-hal yang bersifat timbangan di dalam jual beli barang-barang, benda-benda yang bukan dikonsumsi, bahkan yang dikonsumsi pun nggak ada tuh begitu pulang sampai rumah kita timbang lagi, nggak ada. Mengetahui hal itu, maka mereka berbuat kecurangan. Ya, bukan orang pintar yang curang, orang bodoh. Karena kepintarannya untuk mencurangi orang disebut mereka adalah bodoh. Itulah bedanya antara muslim dengan non-muslim, muslim dengan kafir. Muslim mikir-mikir, Haji Mokson mikir-mikir, kalau gue gituin ntar gue dosa. Dosa. Lah mereka juga mikir dosa, cuman dosanya cuma bentar, juga ada penebusan. Ada penebusan, nebus dikit-dikit, cincai, beres. Cincai, beres nggak? Beres. Tuh, ya. Itu rahmannya Allah. Itu rahmannya Allah. Tapi nanti kalau urusan akhirat, ya sudah. Allah itu nggak lagi pilih kasih, ya. Allah nggak lagi pilih kasih untuk urusan akhirat. Allah untuk urusan akhirat pilih kasih. Kalau untuk urusan dunia Allah nggak pilih kasih. Siapa jadi kasih. Tapi kalau untuk urusan akhirat Allah pilih kasih. Yang dikasih cuman orang yang beriman. Surga, nikmat surga, nikmat dunia siapa juga dikasih oleh Allah. Tapi nikmat akhirat, nikmat surga cuman orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting buat kita memahami bahwa beda antara asma'nya dengan zatnya. Ya. Begitulah semestinya kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dengan banyak belajar. Insya Allah kalau kita banyak belajar, kita akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam status
kehidupan kita, dalam status quo kita, yaitu kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dibimbing oleh Allah, orang yang dirahimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia Allah jamin hidup kita, dalam urusan akhirat Allah siapkan surga untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan yang dimuliakan Allah pada malam hari ini. Yang penting buat kita harus tetap sabit, kita harus tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan goyah sedikit pun, dan kita jangan tergiur untuk urusan dunia yang membuat kita jauh dari akhirat. Ya, itu kuncinya. Kerjaan dunia kita secapek dan seberat apapun, jangan tinggalkan kewajiban akhirat kita, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Karena sholat itu ya dilakukan oleh orang yang beriman. Semakin tinggi tingkat imannya, semakin kuat hebat sholatnya. Ya, semakin lemah tingkat iman seseorang, semakin malas sholatnya. Makanya orang munafik dikata kafir kagak, dikata muslim juga kagak. Orang munafik itu termasuk orang yang lemah. Orang yang lemah imannya, maka sholatnya juga malas-malesan. Ya, tuh, ini kuncinya buat kita semua. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara kami hamba-hambamu yang sedang dalam keadaan sakit, sembuhkanlah ya Allah. Angkat penyakit kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, untuk tetap kuat ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara saudara-saudara kami ya Allah yang membenci kami ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, karena mereka tidak tahu bahwa membenci itu adalah merugikan dirinya sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara saudara-saudara kami ya Allah, jemaah kami ya Allah yang dendam kepada kami ya Allah, maka berikan hidayah kepadanya ya Allah, karena sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa dendam itu adalah merusak dirinya sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara kami ya Allah hamba-hambamu yang sedang dalam keadaan pailit, sulit mencari maisha kehidupan, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kami ya Allah, berikan keberkahan usaha kami ya Allah, usaha jamaah-jamaah kami yang hadir pada malam hari ini ya Allah, berkahi dagangnya, berkahi kulinernya, berkahi PT-nya, berkahi CP-nya, berkahi urusan dunianya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang tua yang menjadi suri tauladan contoh buat anak-anak kami ya Allah, karena kami yakin kalau kami baik, anak kami pun akan ikut baik. Kalau kaminya buruk, maka anak kami pun akan menjadi ikut buruk ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang salihin, yang salihat, ahli ilmi, ahli khair, ahli Quran. Bimbing mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah dari kejahatan akhir zaman ya Allah. Ridhoi kami, anak-anak kami, jamaah semuanya ini ya Allah, dengan ridho yang sebenar-benar ridho ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Qabul. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya Quran jusan ya, Quran jusan udah ada di depan ya. Jadi begitu datang walaupun sendiri, ambil Quran, lantas baca Quran buat bapak kita, buat ibu kita, buat orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Baca Quran